Selamat pagi semuanya. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang karya seni patung. Sekarang kita akan bahas lebih dalam lagi ya tentang karya seni patung. Topik hari ini adalah alat dan bahan pembuatan karya seni patung. Ya. Nah, alat dan bahan dalam pembuatan karya seni patung, kita sudah pasti membutuhkan yang namanya alat dalam pembuatannya, kemudian kita membutuhkan bahannya ya. Nah, bahan itu dibagi atas dua. Dibagi atas dua jenis. Yang pertama bahan lunak, yaitu bahan yang mudah dibentuk. Contohnya misalnya plastisin, tanah liat, sabun, dan lain-lain ya. Kemudian bahan yang kedua adalah bahan keras. Ya, ini bahan yang cukup sulit dibentuk. Cukup sulit dibentuk. Bahkan dalam pembuatan karya seni patung dengan pembuatan bahan keras itu memerlukan skill individu ya. Kemudian selanjutnya adalah contoh dari bahan keras, misalnya adalah batu, bahan yang terbuat dari batu, ataupun misalnya kayu ya. Selebihnya itu adalah jenis dari kayu atau bahkan jenis dari batu, misalnya batunya jenisnya marmer atau bahkan yang lain. Terus kemudian kayu ada jenisnya, misalnya kayu pinus atau bahkan misalnya kayu jati dan lain sebagainya ya. Jadi itu bahan yang dibagi dalam pembuatan karya seni patung itu dibagi atas dua jenis. Yang pertama bahan lunak atau mudah dibentuk, contohnya plastisin, tanah liat, sabun, dan lain-lain. Kemudian ada bahan keras yang cukup sulit dibentuk, bahkan membutuhkan skill individu, yaitu itu contohnya berupa dari kayu ataupun dari batu ya. Selanjutnya itu adalah alat ya, alat yang digunakan. Nah, alat ini tergantung dari bahannya juga ya. Jadi untuk bahan yang lunak, alat yang digunakan bisa berupa butsir, kemudian meja putar, atau bahkan cetakan. Nah, sedangkan untuk bahan keras itu bisa menggunakan palu, pahat, atau bahkan kita gunakan amplas. Amplas biasanya digunakan untuk kayu lebih sering ya, tapi bisa juga digunakan untuk batu untuk memperhalus ya. Jadi itu karena alat yang digunakan dalam pembuatan karya seni patung itu juga sesuai dengan bahannya. Jadi kalau bahannya lunak, itu alatnya butsir atau berupa seperti alat congkel ya. Terus kemudian meja putar, cetakan. Kemudian untuk bahan yang keras ada palu atau menggunakan pahat dan menggunakan amplas. Tuh. Selanjutnya teknik pembuatan patung ya.
teknik-teknik pembuatan karya seni patung. Nah, pembuatan patung itu disesuaikan dengan bahan yang ada tadi ya kan. Nah, terus setiap bahan itu memiliki teknik yang berbeda-beda. Nah, jadi teknik-teknik yang kita gunakan pun itu tergantung bahannya juga ya. Jadi contoh di sini kita teknik yang pertama adalah membutsir. Itu adalah teknik membuat patung dengan cara memijit. Membuat patung dengan cara memijit, menambah mengurangi bahan yang dibentuk. Nah, maka alat yang digunakan itu butsir atau pisau sudip. Nah, hampir sama ya alat butsir itu. Ini pisau sudip sama pisau sudip. Pisau sudip juga seperti alat alat cungkil juga. Kemudian bahan yang digunakan, bahannya itu biasanya bahan lunak, seperti tanah liat atau plastisin. Nah, jadi teknik yang pertama adalah membutsir. Teknik membuat patung dengan cara memijit, menambah, mengurangi bahan yang dibentuk. Alatnya alat cungkil seperti butsir, pisau sudip. Kemudian bahannya itu adalah digunakan pada bahan lunak seperti tanah liat atau plastisin. Kemudian itu teknik yang pertama ya. Kemudian teknik yang kedua adalah memahat. Yaitu teknik mengurangi bahan. Teknik mengurangi bahan dengan cara dipahat pada bahan yang digunakan. Dipahat pada bahan yang digunakan. Nah, alatnya berupa palu, alat pahat atau pisau pahat, dan lain sebagainya. Ini biasanya digunakan pada bahan keras, seperti contohnya misalnya kayu atau batu ya. Jadi memahat itu adalah teknik mengurangi bahan dengan cara dipahat pada bahan yang digunakan. Nah, pisau pahat ini sebenarnya seperti mirip pisau seperti itu ya, cuma dia lebih agak berbeda dengan pisau biasa. Kalau pahat itu dia bentuknya persegi panjang, sedangkan kalau pisau itu dia kan agak melengkung ya. Jadi itu tapi termasuk sejenis pisau juga ya. Itu teknik yang kedua. Kemudian teknik yang ketiga adalah mencetak. Mencetak itu ada dibagi atas dua ya. Maksudnya gini, sebelum kita pembagiannya, mencetak itu kalian udah pasti tahu lah ya. Mencetak itu ya perlu dengan teknik menggunakan alat cetak ya, menggunakan alat cetak. Nah, maka mencetak ini dibagi atas dua. Yang pertama adalah cetak tuang, dan yang kedua adalah cetak tekan.
Nah, dari namanya kita udah tahu pengertiannya. Kalau cetak tuang itu berarti mungkin dengan cara alatnya itu, dengan cara dituang ke media cetak. Kemudian kalau misalnya dengan cara cetak tekan, yaitu dengan cara menempelkan, ya, ditempel gitu, ditekan, ya. Alat yang digunakan itu cetakan ini sesuai dengan apa yang kita mau, ya. Jadi sebelum kita melakukan teknik mencetak ini, ya, terlebih dahulu kita siapkan dulu pastinya cetakannya, ya. Kemudian ini bisa berbahan semen, gips, atau emas cair, atau logam cair, ya, dan masih banyak lagi. Jadi teknik mencetak itu pertama sekali pasti kita siapkan dulu cetakannya, karena dia merupakan teknik yang menggunakan media alat cetak, ya. Kemudian teknik mencetak itu dibagi dua, teknik cetak tuang, kemudian cetak tekan, ya. Itu teknik yang ketiga. Kemudian teknik yang keempat adalah konstruksi. Nah, konstruksi ini adalah teknik membangun. Ya, teknik membangun. Nah, contoh misalnya, maksudnya dengan teknik membangun ini, contoh misalnya kita membentuk sesuatu benda atau patung, kita bentuk patung itu dari benda yang berbeda. Contoh misalnya tanah liat, ya, tanah liat. Nah, ketika kita tanah liat itu dibentuk, sebenarnya itu adalah menggunakan teknik konstruksi. Karena karena dia dari bentuknya tanah dibentuk menjadi sebuah bentuk yang baru, ya. Maka teknik tersebut disebut dengan teknik konstruksi. Nah, alat yang digunakan itu bisa meja putar, atau rangka bangunan. Kemudian bahannya itu tanah liat, semen, atau gips, ya. Jadi ada 4 teknik tadi. Yang pertama teknik membutsir, kedua memahat, kemudian yang ketiga adalah mencetak, dan keempat adalah konstruksi, ya. Itu teknik-teknik dalam pembuatan karya seni patung. Nah, selanjutnya kita bahas tentang merancang pembuatan patung. Merancang pembuatan patung, ya. Jadi merancang ini adalah mengkonsepkan, ya, mencari ide, ya. Dan jadi proses tahap merancang ini adalah sebelum kita membuat atau melakukan proses pembuatan patung, ya. Jadi ini adalah tahap awal, oke? Nah, dalam merancang pembuatan karya seni patung ini ada beberapa tahap, ya. Tahapan yang pertama adalah membuat sketsa. Kalian sudah pasti tahu apa itu sketsa, ya. Itu gambar awal atau gambar dasar. Kemudian yang kedua memilih alat dan bahan yang mau digunakan, bisa berupa bahan lunak atau bahan keras, dan alatnya pun disesuaikan dengan bahannya, ya. Kemudian yang ketiga adalah memilih teknik pembuatan. Nah, ini juga tergantung sesuai bahan yang digunakan.
Nah, jadi dalam merancang pembuatan karya seni patung itu ada tahapannya. Tahapan yang pertama membuat sketsa atau gambar dasarnya, kemudian memilih alat dan bahan, kemudian yang berupa bahan lunak atau bahan keras, kemudian memilih teknik pembuatan sesuai bahan yang digunakan ya. Itu tentang merancang pembuatan karya seni patung. Nah, selanjutnya kita bahas tentang pemberian warna ya. Pewarnaan, teknik pewarnaan dalam pembuatan karya seni patung. Nah, tujuan pewarnaan ini kalian udah tahu ya, pasti untuk memperindah ya. Warna yang digunakan itu biasanya adalah cat poster atau alat pewarnaan. Itu biasanya digunakan, yang biasa digunakan adalah cat poster ya. Cat poster ini sifatnya itu dia menutup merata, jadi dia lebih rata dalam proses pemberian warnanya. Itu sifatnya. Kemudian teksturnya itu sedikit mengkilap atau agak mengkilap ya, agak mengkilap, karena dalam cat poster itu tentu ada kandungan minyak ya. Kemudian cat poster ini biasanya cuma hanya memiliki warna dasar seperti merah, putih, hitam, dan warna dasar lainnya ya. Kemudian cat yang kedua biasanya digunakan adalah cat akrilik ya. Cat akrilik ini dia itu sifatnya mudah kering. Karena itu dalam menggunakan cat akrilik kita jangan sampai terlalu lama ya, karena catnya bisa mengering. Terus teksturnya dia itu lebih apa ya, gimana Kak Bapak bilang ya, dia itu teksturnya itu susah dihapus karena bahan yang digunakan itu adalah catnya, maksudnya gini, dalam cat itu terkandung bahan plastik, jadi dia itu teksturnya susah dihapus ya. Makanya karena itu juga, karena dia mengandung plastik, makanya dia bahannya cepat mengering ya. Itu tentang cat akrilik. Nah, kemudian kita bahas tekniknya sekarang. Ada dua teknik dalam pembuatannya, dalam teknik pewarnaan itu ya. Ada dua, dibagi atas dua. Yang pertama itu adalah akuarel. Ini adalah teknik pewarnaan tipis ya. Tipis atau hampir transparan. Karena dia kandungannya warna dengan air itu lebih banyak warna ya. Itu teknik akuarel. Teknik pewarnaan dengan sapuan yang tipis ya. Teknik atau misalnya dengan kata-kata sendiri boleh juga teknik pewarnaan secara tipis ya, atau hampir transparan. Boleh ya, kalian bisa kalian tentuin aja bahasa yang pengen kalian gunakan. Intinya penggunaan dari teknik akuarel itu dia, teknik pewarnaannya itu adalah bersifat tipis dan hampir transparan karena kandungan airnya lebih banyak dibandingkan kandungan warna. Terus kemudian teknik yang kedua adalah plakat. Nah, plakat ini kebalikan dari akuarel. Ini dia teknik pewarnaan dengan yang tebal, kemudian warnanya lebih mencolok.
Itu ya kira-kira ya. Jadi ada dua teknik pewarnaan. Yang pertama teknik akuarel, yaitu teknik pewarnaan secara tipis atau hampir transparan karena kandungan airnya lebih banyak dibandingkan warna. Sedangkan plakat yaitu adalah teknik pewarnaan secara tebal, warnanya lebih mencolok dikarenakan kandungan airnya sedikit ya. Jadi warnanya yang lebih banyak. Itu ya. Selanjutnya topik yang terakhir adalah membuat pameran karya seni patung. Membuat pameran karya seni patung. Ya. Manfaat dalam kalian udah tahu pasti ya, pameran itu apa? Pameran itu adalah suatu acara yang bertujuan untuk memamerkannya, atau untuk menunjukkan suatu karya kepada masyarakat ya. Nah, ada manfaatnya ya, manfaat pameran, manfaat dari pameran itu yang pertama adalah menambah pengetahuan, estetika, seni. Kemudian yang kedua, penyampaian ide, saran, atau kritik yang objektif. Maksudnya yang objektif itu lebih terpaku atau terfokus pada satu hal ya. Yang ketiga, persaingan yang lebih baik. Kemudian yang keempat itu adalah melatih tanggung jawab serta kerjasama. Itu manfaat yang keempat. Terus manfaat yang kelima adalah sebagai bukti informatif. Maksudnya informatif itu ya sebagai bukti info aja gitu loh ya. Namanya juga informatif, jadi bersifat informasi. Nah, itu manfaat dari pameran. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui manfaat pameran, yang pertama tadi menambah pengetahuan estetika seni, kemudian yang kedua penyampaian ide, saran, dan kritik itu secara objektif atau terfokus, kemudian yang ketiga persaingan yang lebih baik, yang keempat melatih tanggung jawab atau kerjasama dalam tim, dan kelima sebagai bukti informatif ya. Itu manfaatnya tadi. Selanjutnya kita bahas yang terakhirnya. Dalam membuat pameran ada beberapa tahapan ya. Yang pertama adalah menyiapkan ruang pameran. Nah, dalam menyiapkan ruang pameran ini ya kita siapkan seperti kursi, meja, terus tempat untuk kita meletakkan karya kita. Terus kita siapkan denah ruangan tersebut supaya pengunjung tidak kebingungan ya dalam mencari di ruangan tersebut biar nggak bingung. Nah, jadi dalam tahapan dalam menyiapkan ruang pameran banyak hal yang kita perlukan, dekorasinya juga perlu kita siapkan ya. Jadi nggak cuma hanya menyusun kursi atau menyusun karya-karya seni kita, tapi dekorasinya juga perlu kita kerjakan. Kemudian yang kedua itu adalah menyusun hasil karya. Menyusun hasil karya patung. Ya. Dalam menyusun hasil karya patung ini kita lebih bersifat mengkelompokkan ya. Jadi bisa kita kelompokkan kalau misalnya untuk sudut
sana misalnya sudut, kita kasih sudut A namanya. Untuk sudut A itu karya patung dengan teknik pembuatannya. Kemudian di sudut B itu dengan karya patung kelompok karya seni patung yang menggunakan sesuai bahannya. Jadi di sudut B, di sudut A tadi itu sesuai teknik pembuatannya, kemudian di sudut B itu adalah sesuai bahannya. Terus yang kemudian misalnya di sudut C kita kelompokkan sesuai temanya, misalnya gitu ya. Jadi dalam membuat pameran ada 2 tahapan. Pertama tadi menyiapkan ruangan, kursi, meja, dekorasi, denah ruangan, tempat kita menaruh karya seni kita. Kemudian yang kedua itu menyusun hasil karya patung. Di sini kita bisa mengklasifikasikan atau mengkelompokkan, bisa berdasarkan cara pembuatannya, bahan yang digunakan, ataupun tema yang sama ya. Jadi itu kira-kira tentang karya seni patung. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh japri Bapak ya. Materi kita sampai di sini saja. Kita lanjut minggu depan.